Pada Selasa, 15 warga Kota Bogor telah menerima vaksinasi perdana untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan untuk anak-anak. Acara pencanangan di Kampung Muara, Pasir Jaya, Bogor ini dihadiri oleh Menteri PMK, Kepala BKKBN, dan Wali Kota Bogor, menandai dimulainya program vaksinasi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak bagi tingkat nasional. Salah satu penerima vaksin, Yuliana, yang tengah hamil 2 bulan, berharap bisa terhindar dari COVID-19 setelah dilakukan vaksin. Ditawarin kadar. Terus kenapa mau selain biar sehat? Biar ini aja, maksudnya terbebas dari COVID. Oke. Ini kan lagi hamil, nggak takut? Enggak, bismillah. Diyakinkan sama Ya. tugas juga ya? Ya. Oke, harapannya apa sih setelah divaksin? Biar jauh lebih sehat lagi. Biar bisa menjaga imun tubuh juga kan, kuat. Vaksinasi untuk anak usia 12 hingga 17 tahun, ibu menyusui, dan ibu hamil juga sudah dimulai di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa. Sedianya 20 orang akan divaksin, namun hanya diikuti 4 orang ibu menyusui dan 2 anak remaja. Sedangkan untuk ibu hamil belum jadi divaksin karena menunggu petunjuk pelaksanaan dari Kementerian Kesehatan. Dalam keterangannya, pada Senin lalu, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan izin penyuntikan vaksin COVID-19 untuk anak-anak. Sudah dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Presiden mengimbau masyarakat mendukung percepatan vaksinasi sekaligus tetap menjalankan protokol kesehatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, kita juga bersyukur BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization untuk vaksin Sinovac yang dinyatakan aman digunakan anak usia 12 sampai 17 tahun. Sehingga vaksinasi untuk anak-anak usia tersebut bisa segera dimulai. Dan dalam menekan penyebaran COVID-19 ini hanya dapat dilakukan dengan upaya bersama. Kementerian Kesehatan berupaya mempercepat pelaksanaan vaksinasi untuk anak usia 12 hingga 17 tahun setelah BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac untuk anak-anak. Untuk melakukan penyuntikan pada anak-anak usia 12 sampai 17 tahun, maka kita harus menambah jumlah vaksin sebesar 58 juta vaksin untuk dosis pertama dan dosis kedua. Dan mungkin petunjuk teknis yang akan dikeluarkan hari ini karena Bapak Presiden hari Senin sudah umumkan untuk vaksinasi pada anak-anak. Demikian pernyataan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono yang kami kutip dari laman kompas.com hari Rabu. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menyebut 2 anak meninggal akibat COVID-19 setiap pekan di Indonesia. Persentase penularan COVID-19 pada anak di Indonesia termasuk tertinggi di dunia. Dari data IDAI terungkap sekitar 12,5% dari total kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia menimpa anak-anak. Dengan kata lain, 1 dari 8 penderita COVID-19 adalah anak-anak. Dari jumlah ini, 3 hingga 5% diantaranya meninggal dunia dan 50% kasus meninggal merupakan balita. COVID-19 pada anak patut diwaspadai sebab tak selamanya anak-anak yang terjangkit menunjukkan gejala. Studi Lembaga Biologi Molekuler Eijkman terhadap 1.973 anak berusia di bawah 18 tahun di 190 rumah sakit dan fasilitas kesehatan menemukan 208 anak positif terinfeksi COVID-19. Sebanyak 68 anak atau 32,7% bergejala. Dengan gejala yang paling banyak dilaporkan meliputi batuk sebanyak 57,4%, kelelahan 39,7%, dan demam 36,8%. Gelombang kedua COVID-19 di tanah air menimbulkan lonjakan kasus yang berakibat pada krisis fasilitas kesehatan dan berisiko mempertinggi angka kematian. Mempercepat vaksinasi untuk anak, ibu hamil, dan ibu menyusui menjadi urgent untuk mengatasi dampak pandemi yang belum terkendali. Pemerintah perlu segera menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan infrastruktur vaksinasi yang mendukung. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, di tengah lonjakan kasus COVID-19 di tanah air, pemerintah sudah memulai program vaksinasi perdana untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan untuk anak berusia 12 hingga 17 tahun. Mengapa vaksinasi untuk kelompok ini perlu diprioritaskan pada saat ini? Bagaimana jalan untuk mempercepat vaksinasi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak? Sapa Indonesia Pagi hari ini akan membahasnya. Datang secara daring untuk Sapa Indonesia, para narasumber, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Bapak Hasto Wardoyo, serta anggota Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI, sekaligus dokter spesialis anak Profesor Dr. Sujatmiko. Prof. Sujatmiko dan Pak Hasto, selamat pagi. Terima kasih waktunya. Salam sehat. Ya, selamat pagi, Mas Bayu. Ya, BKKBN dulu, Pak Hasto, koreksi saya. Sempat dipanggil Presiden untuk membantu nantinya pelaksanaan vaksinasi terhadap ibu hamil, menyusui, dan anak. Betul ya, Pak Hasto? Ya, kita diundang dalam ratas waktu itu, dan di dalam ratas itu disampaikan agar BKKBN membantu pelaksanaan untuk imunisasi ibu hamil dan anak-anak, begitu. Oh, jadi nanti ini akan ada peran dari BKKBN juga, begitu. Sebelum sampai ke peran yang nanti akan dilakukan BKKBN yang diperintahkan di dalam ratas bersama Presiden, nanti silakan sampaikan kepada kami ya, Pak Hasto. Saya ke Prof. Sujatmiko dulu. Ya. Prof, ini pertanyaan-pertanyaan publik saja. Anak-anak jadinya yang 12-17 tahun yang sebentar lagi akan mulai. Kalau anak-anak yang belum 12 tahun itu kapan atau memang sudah akan tetap dilakukan juga vaksinasinya? Silakan, Prof. Terima kasih, Mas Bayu. Jadi perlu saya jelaskan dulu sebelum saya menjawab pertanyaan itu. Ya. Kalau kita ingin pandemi COVID ini pelan-pelan berakhir ya, atau cepat berakhir, adalah satu paket penanganan apa yang dilakukan oleh keluarga. Satu, yang pertama, anak dan dewasa jangan bepergian dan jangan berkerumun dimanapun kalau tidak sangat amat penting. Ini poin pertama. Ya. Poin kedua, anak dan dewasa kalau terpaksa keluar rumah karena mungkin anaknya nggak bisa ditinggal di rumah karena nggak ada yang menjaga, misalkan ibunya atau bapaknya harus bepergian yang penting, tetap diperlakukan sama seperti dewasa yang di atas 2 tahun, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu tetap. Kenapa demikian? Karena selama ini anak-anak itu banyak terabaikan, ya, sehingga dia sendiri sakit kemudian ada yang meninggal, tetapi dia sebagai sumber penularan yang tidak dirasakan, tidak diperkirakan gitu. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan dari berita tadi bahwa 2/3 dari anak yang positif ternyata tanpa gejala. Ya. Jadi selama ini terabaikan sehingga anak yang sebenarnya ada virusnya, dia ada di rumah, dia menularkan dalam klaster keluarga. Oleh karena itu saya tadi katakan stressingnya anak dan dewasa sama. Jangan bepergian kemanapun, jangan berkerumun dimanapun, anak juga pakai masker 2 tahun ke atas. Ya. Dan perlu sanksi tegas, yang penting sanksi tegas. Kalau nggak sanksi tegas kita capek ngomong, teman-teman media berkali-kali ngomong, tapi di jalanan masih tidak digubris. Nah, ditambah dengan vaksinasi, dengan imunisasi, itu satu paket. Kalau sudah vaksinasi tetap pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, ya. Walaupun sudah vaksinasi. Nah, kenapa dipilih sementara ini adalah umur 12 sampai 17? Karena badan yang berwenang maupun lembaga profesi Ikatan Dokter Anak Indonesia itu mengkaji hasil uji klinis di Cina yang dilakukan, itu yang menunjukkan hasil aman dan efektif adalah sementara ini umur 12 sampai 17. Oke. Jadi pemerintah maupun Badan POM maupun IDAI selalu mengutamakan satu, aman nggak? Itu kalau aman berdasarkan laporan uji klinis di Cina, maka umur dipilih dulu umur 12 sampai 17. Nah, bagaimana yang di bawah umur 12? Sambil menunggu hasil kajian selanjutnya, tetap sama. Jangan bepergian kemanapun. Kalau nggak penting, jangan berkerumun, pakai masker yang benar ya. Menutupi lubang hidung, tidak longgar, tidak melorot, dan sering cuci tangan. Itu terus. Ada
vaksinasi maupun tidak vaksinasi tetap, mau virus strain baru, strain lama sama. Ini yang paling penting harus kita tekankan pada masyarakat. Dan yang terakhir yang lupa, yang barangkali belum terlihat, sanksi yang tegas. Jangan hanya sekedar mau minta maaf depan televisi, tidak akan berfungsi. Jadi sanksi tegas. Kalau tidak dilakukan, kita akan tetap begini terus. Itu kira-kira Mas Bayu. Baik, ya. Uji klinis yang tadi disampaikan Prof. Sujatmiko di Cina yang kemudian menjadi patokan bagi Indonesia untuk melaksanakannya, itu vaksinnya adalah Sinovac? Betul. Oh. Jadi vaksin Sinovac, hasil uji klinisnya sudah kita pelajari bersama-sama Badan POM, Ikatan Dokter Anak Indonesia, ITAGI terutama, ITAGI kami, itu mengkaji jadi hasil uji klinis itu karena sudah dipublikasi ya, dengan laporkan yang sangat detail bagaimana prosesnya, kita bisa menganalisis bahwa ini benar-benar aman dan efektif untuk umur 12 sampai 17 tahun. Okay. Laporan 3 tahun sampai 11 tahun ada laporannya, tapi sedang dipelajari dan akan diusahakan uji klinis di Cina. Kita lihat tunggu hasilnya. Kalau jumlah subjeknya sudah memadai, mungkin kita juga nanti kita akan mengikuti juga. Oke. Betul. Ya, betul. Baik. Nah, saya kembali ke Pak Hasto. Pak Hasto, kalau begitu untuk anak-anak dan juga ibu hamil dan menyusui ini sudah sampai di mana upaya pelaksananya? Orang sekarang kan menunggu, ini gimana nanti anak saya harus kemana? Ke fasilitas kesehatan kah? Atau mungkin diharapkan bisa datang? Ini saya mengarang ya, apakah mereka datang ke sekolah mereka untuk kemudian di tempat sekolah-sekolah inilah yang kemudian nanti menjadi tempat venue atau tempat dilakukannya vaksinasi, atau seperti apa? Yang kemarin di dalam ratas atau mungkin dalam beberapa hari terakhir ini sudah dilakukan koordinasi bagaimana pelaksanaan vaksinasi untuk anak-anak, ibu hamil dan menyusui ini seperti apa, Pak Hasto? Ya baik, terima kasih Mas Bayu. Jadi beberapa daerah yang kemarin juga kita launching di Hari Keluarga Nasional tanggal 29 Juni, itu mereka sebetulnya siap di tempat-tempat yang untuk fasilitas vaksin, baik di puskesmas. Yang selama ini sudah melakukan vaksinasi ya? Iya, yang selama ini sudah melakukan vaksinasi. Kuncinya hanya di stok vaksinnya. Jadi ketika nanti rantai pasok vaksin itu ada, tersedia, saya kira tidak masalah. Jumlah anak yang usia 12 sampai 17 tahun itu kan sekitar 30 juta. Ya ini kalau dari Kementerian Kesehatan kan tersedia sekitar 50 sampai 60 juta dosis, saya kira cukup. Sedangkan untuk ibu hamil, ini perlu saya sampaikan Mas Bayu dan semua, itu memang penting. Karena apa? Karena kematian karena COVID positif pada ibu hamil ternyata tinggi. Jadi laporan dari teman-teman di Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia sampai Juni ini, itu ada 536 ibu hamil yang positif yang terlapor. Itu kejadiannya cukup serius karena di antara 536 itu 16 yang meninggal dunia karena komplikasi dari COVID ini. Sehingga pernyataan seperti WHO, kemudian juga CDC dari Amerika, ini juga cocok bahwa ibu hamil itu termasuk yang special individu yang memang rentan jadinya. Hanya catatan-catatan khusus memang kita berikan kepada kasus-kasus yang rentan tentunya yang berisiko tinggi. Saya kira ini menjadi perhatian serius. Terima kasih. Ya, Pak Hasto, berarti begini, koreksi saya ya Pak ya, ini sekaligus kemudian menjadi penjelasan kepada publik, kepada pemirsa Sapa Indonesia yang mendengarkan obrolan kita. Kalau kemarin kan ada kalau warga di atas 18 tahun sampai 59 tahun begitu masih dalam kondisi hamil, diminta untuk menunda vaksinasi. Tapi sekarang berarti sudah boleh vaksinasi dengan tahapan-tahapan yang kemudian dilakukan, termasuk uji-uji klinis yang sudah dilakukan di banyak negara. Ibu hamil tidak apa-apa melakukan vaksinasi. Begitu ya Pak Hasto ya? Ya, di beberapa uji memang terbukti seperti itu. Jadi kemudian catatan dari BP POM kan sama ya seperti dengan catatan yang diberikan dari WHO bahwa ini harus depend on case, jadi selective case begitu, dipilih yang kira-kira manfaatnya lebih baik daripada keraguannya. Makanya kemudian dipilih kasus-kasus yang seperti dengan body mass index lebih dari 40 yang memang gemuk, kemudian ada cardiovascular disease, penyakit-penyakit yang
penyerta hipertensi, diabetes yang kalau seandainya hamil, dalam kehamilan sendiri bisa menjadi memperberat. Sehingga kalau ada COVID tambah berat lagi. Dan satu catatan Mas Bayu bahwa dokter spesialis yang meninggal karena COVID dalam tugasnya ini yang paling besar adalah spesialis kebidanan kandungan setelah dokter umum. Jadi karena banyak kasus hamil itu emergensi akhirnya jatuhnya. Jadi penting saya kira. Ya, oke. Jadi inilah kemudian bagaimana ibu hamil dan menyusui serta anak-anak menjadi sasaran prioritas juga sekarang untuk vaksinasi untuk dilakukannya. Prof. Sujatmiko, terkait dengan vaksinasi untuk anak-anak, apa ada juga yang harus diperhatikan seperti vaksinasi terhadap orang biasa, juga vaksinasi terhadap ibu hamil dan menyusui anak-anak, kalau mungkin mereka punya komorbid atau situasi seperti apa yang diharapkan bisa menunda dulu vaksinasinya. Nah, hal semacam ini juga harus ada perhatiankah untuk vaksinasi terhadap anak-anak? Prinsipnya sama. Sebelum saya menjawab itu saya ingin masuk, kalau bisa bapak, ibu, nenek, kakek, AA, teteh, satu keluarga datang ke tempat vaksinasi. Kenapa? Karena lansia juga selama ini tidak ada yang nemenin, nggak ada yang nganterin, atau bahkan ada lansia yang tidak tahu. Ya. Demikian juga anak. Jadi coba datang sama-sama bapak, ibu, nenek, kakek, AA, teteh, semua datang rame-rame ke tempat layanan vaksinasi yang sudah ditentukan. Itu poin pertama. Ya. Poin kedua, tapi kalau anaknya sedang demam ya jangan dulu. Sedang batuk pilek, kalau batuk pileknya cuma sedikit melar-melar, anaknya happy, anak gembira ya, boleh divaksinasi ya. Nah, tetapi kalau sedang mendapat pengobatan yang jangka panjang yang bisa mengurangi kekebalan tubuh, misalnya pada penyakit leukemi atau penyakit defisiensi yang kekebalannya menurun, nanti biasanya akan diberitahu oleh dokternya biasanya masing-masing. Maka sebaiknya kita tunda sampai kata dokternya boleh, itu intinya. Tapi sebagian besar yang sakit begitu hanya kecil, sedikit sekali ya. Oleh karena itu sebagian besar anak 12 sampai 17 tahun insya Allah bisa lah bareng-bareng datang sama bapak ibunya sama nenek kakeknya. Kira-kira gitu Mas Bayu. Baik, nah ini penting Prof. Sujatmiko sudah menjelaskan, jadi mudah-mudahan tidak ada lagi yang kemudian ragu untuk melakukan vaksinasi terhadap anak-anak kita. Kita sambung sedikit lagi berkaitan dengan upaya-upaya pelaksanaannya agar lebih bisa mempercepat vaksinasi terhadap anak, ibu hamil dan menyusui. Saya akan kembali kepada Pak Hasto dan juga Prof. Sujatmiko. Tapi kita jeda dulu, tetap bersama kami.